program nasional nih saya mungkin agak cepat pendek. Udah kelihatan belum? Oke. Lanjut ya Bapak Ibu, yang terakhir semangat. Sudah terlihat dokter. Jadi kenapa ada program nasional ya Bapak Ibu? Di sini sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 bahwa rumah sakit wajib melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional ya. Nasib ya, rumah sakit itu memang salah satu sistem yang sangat highly regulated ya. Kita tuh regulasinya banyak banget. Jadi ya memang tadi ternyata program nasional itu juga harus sesuatu yang kita jalankan di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Ya. Kita ada 5 programnya. Yang pertama peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua penurunan angka kesakitan tuberkulosis. Yang ketiga penurunan angka kesakitan HIV dan AIDS. Yang keempat ini yang tentunya paling ini ya mungkin karena di Indonesia ternyata AKI, AKB dan juga stunting ini 1 dan 4 ini kayaknya memang menjadi sorotan ya. Kemudian yang kelima tentang pelayanan keluarga berencana di rumah sakit. Ya, kita masuk ke dalam pertama dulu yaitu kesehatan ibu dan bayi. Rumah sakit melaksanakan Connect 24 jam 7 hari seminggu ya. Dan standar Proknas 1.1 adalah bagaimana meningkatkan efektivitas sistem rujukan ya. Dan rumah sakit harus melakukan pembinaan kepada jejaring fasilitas kesehatan rujukan yang ada. Ya. Nah, ini adalah program PONEK sesuai dengan pedoman PONEK yang berlaku ya dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Nomor 1, kita melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu. Yang kedua, mengembangkan kebijakan dan standar pelayanan ibu dan bayi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Keempat, kesiapan kita untuk menjadi fungsi pelayanan obstetrik dan neonatus pada kegawat daruratan PONEK 24 jam. Kemudian kelima, meningkatkan fungsi sebagai model dan pembina teknis dalam pelaksanaan IMD dan ASI eksklusif serta perawatan metode kangguru pada BBLR. Ya. Keenam, meningkatkan fungsi sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya, tentunya di dalam area. Yang ketujuh, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program RSIB, ya, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi. 10 langkah menyusui dan peningkatan kesehatan ibu, serta melakukan pemantauan dan analisis yang meliputi angka keterlambatan operasi seksio sesaria, angka kematian ibu dan anak, dan kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir. Ya, jadi ini adalah program yang harus ada untuk PONEK ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk elemen penilaiannya ada regulasi, kemudian ada tim PONEK-nya, ada program kerjanya, ada bukti pelaksanaannya, dan ada pemantauan dan evaluasi. Yaitu untuk Proknas yang pertama, untuk Proknas 1.1 ada program pembinaan jejaring rujukan rumah sakit dalam rangka menjadi tadi ya rujukan baik untuk kegawat daruratan, kemudian untuk peningkatan bayi baru lahir tadi ya, program BBLR, kemudian yang lainnya ya. Ada pembinaan secara terhadap jejaring secara berkala dan juga evaluasi program pembinaan jejaring rujukan. Jadi nomor 1 itu lebih untuk rumah sakitnya, nomor 1.1 itu bagaimana kita sebagai rumah sakit memiliki program pembinaan jejaring, ya baik dari rumah sakit terhadap FKTP, puskesmas, kemudian bidan yang ada di area di mana kita berada. Ya. Nah, kemudian masuk ke yang kedua, yaitu penurunan angka kesakitan tuberkulosis. Ya, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah promosi kesehatan terkait TB, ya atau Promkes. Yang kedua surveillance, ya itu pasti sudah masuk program Bapak Ibu. Ketiga, mengendalikan faktor resiko. Kemudian pemberian kekebalan dalam hal ini ya imunisasi BCG, pemberian pencegahan kalau memang seseorang menderita TB. Kemudian ini yang sebenarnya paling penting yaitu penemuan dan penanganan kasus. Ya, biasanya kita di rumah sakit karena kita tidak terlalu punya jejaring, mungkin penemuan kasus kita menjadi rendah. Padahal tujuan dari program nasional ini adalah membantu program pemerintah untuk menemukan kasus dan kita bisa tangani ya kasusnya kalau sudah ditemukan. Jadi memang di sini kita jujur untuk program nasional ini tuh betul-betul bagaimana kita membina atau melakukan kerjasama secara nasional untuk bisa menemukan kasus bersama-sama dan menurunkan jumlah kasus ini sama-sama. Ya jadi justru jangan kalau di rumah sakit itu diem aja gitu ya, kalau nggak ada
kasusnya ya habis gimana, nggak ada gitu ya. Bukan itu, tapi keaktifan kita untuk menjaring kasus ini itulah menjadi sesuatu yang kita nilai atau sesuatu sumbangan kita terhadap program nasional dari pemerintah. Ya. Untuk elemen penilaiannya di sini ada Proknas 2 yaitu ada regulasi, ya itu sudah pasti. Kemudian ada penetapan untuk tim TB paru di rumah sakit dan program kerjanya. Ada bukti pelaksanaan promosi kesehatan, surveillance, dan upaya pencegahan tuberkulosis, dan adanya laporan pelaksanaan promosi kesehatan atau promkes. Ya, jadi tadi yang di depan ini semua yang diminta di dalam elemen penilaian Proknas 2. Ya. Masuk kepada Proknas 2.1, di sini terkait sarana dan prasarana. Ya. Nomor 1, ada ruang pelayanan rawat jalan yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang kedua, rumah sakit memiliki ruang rawat inap yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis. Ini saya rasa kalau untuk TB itu malah lebih sederhana ya, karena tidak masih memiliki sistem bisa menggunakan sistem ventilasi yang masih mekanik ya, jadi tidak perlu bisa disiasati seperti itu ya, walaupun kalau ada yang lebih tinggi itu pastinya lebih bagus ya. Dan juga ada ruang pengambilan spesimen sputum yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis. Ya, ini rasanya Bapak Ibu sudah tahu semua. Kemudian untuk 2.1 di sini adalah upaya pengendalian faktor resikonya. Ya, caranya seperti apa? Nomor 1 adalah kepatuhan staf medis terhadap panduan praktek klinik tuberkulosis. Yang kedua, bagaimana kita merencanakan dan mengadakan penyediaan OAT. Yang ketiga, melaksanakan TB MDR, ya, jadi menjadi rumah sakit rujukan untuk MDR TB atau multi drug resistant. Kemudian bagaimana pencatatan dan pelaporan TB paru sesuai dengan ketentuan. Jadi pelaporannya dan juga pencatatannya kasusnya seperti apa ya. Kalau untuk Proknas kayaknya semua formulir itu sudah jelas dan sudah lengkap. Jadi harusnya kalau kita melakukan pencatatan itu harusnya sudah dalam bentuk pencatatan dan pelaporan yang memang diminta oleh kementerian. Nah, jadi yang diminta untuk 2.1, 2.1 dan 2.2 ini adalah seperti ini ya. Kalau 2.2 itu regulasi dan tim serta program kerja, 2.1-nya fasilitasnya, rawat jalan, penunjang dan juga perawatan. Dan kalau 2.2 itu tata kelolanya terhadap klinis TB, obat, MDR dan pencatatan pelaporan. Ya, ini adalah Proknas yang kedua. Untuk yang ketiga, di sini adalah rumah sakit melaksanakan penanggulangan HIV dan AIDS ya. Jadi nomor 1 di sini pasti ada kebijakannya dulu terhadap program penanggulangannya ya. Yang kedua, bagaimana fungsi rujukan tadi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan rumah sakit yang masih berlaku ya. Nomor 3, ada pelayanan PICT ya atau Providing Initiated Testing and Counseling ya, dan juga PMTC atau Prevention of Mother to Child Transmission ya. Dan juga di sini nomor 4, bagaimana pelayanan ODA dengan faktor resiko ada faktor resikonya ya. Kemudian yang kelima adalah pengadaan ART atau antiretroviral, dan juga nomor 6, bagaimana pemantauan dan evaluasi terhadap penanggulangan HIV dan AIDS. Ya. Di sini penanggulangannya sesuai standar pelayanan bagi rujukan HIV dan AIDS atau ODA dan satelitnya itu ada 5 ya. Yang pertama tadi VCT ya, bagaimana voluntary counseling dan testing. Jadi kalau VCT di sini memang voluntary sifatnya. Tapi kalau PICT ya atau tadi provider initiated testing dan counseling itu diupayakan oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau voluntary itu dia siapa aja boleh ya. Tapi kalau tenaga kesehatan kita nyebutnya tadi PICT ya Bapak Ibu. PITC ya, kebalik. Kemudian yang kedua, fungsi pelayanan ART dan bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk. Jadi kalau kita nggak bisa memberikan ART, bagaimana kita bisa merujuk ke rumah sakit yang punya ART. Dan kalau orang infeksi HIV, infeksi oportunistik atau IO itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena berbahaya. Dan infeksi oportunistik pada HIV itu salah satunya adalah TB juga. Ya, jadi sebenarnya dua program ini itu bisa saling menunjang. Ya, salah satu juga yang menunjang proses atau standar ini adalah faktor resiko injection drug use atau orang-orang dengan narkoba ya, IDU. Ya, ini juga orang-orang dengan menggunakan narkoba itu berpotensi juga untuk angka kesakitan atau adanya peningkatan angka kesakitan HIV dan AIDS ya. Yang terakhir, peningkatan fungsi pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan gizi, laboratorium dan radiologi, pencatatan dan pelaporan.
Ya. Jadi ini yang diminta. Kalau untuk programnya itu tadi ada VCT, kemudian ada pemberian ART, ada infeksi oportunistiknya seperti apa kalau ada, kemudian untuk bagaimana ODA untuk pecandu narkoba, dan juga pelayanan penunjang tadi terkait lab, kemudian gizi dan sebagainya. Yang kita mintakan dalam bentuk regulasi, dalam bentuk EP-nya adalah ada regulasi, ada pelayanan rujukannya, ada pelayanan IO-nya, ya infeksi oportunistik, ada PITC dan PMTCT tadi, dan ada penyediaan antiretroviral. Ya, jadi antara program dengan EP-nya ini sangat sama sekali yang diminta. Hanya tadi mungkin perbedaan antara VCT dengan PITC. Ya, jadi kalau VCT voluntary, tapi kalau dia PITC itu justru disarankan oleh tenaga kesehatan. Ya, kalau mother to child itu udah pasti lah ya, pasti sudah ada kejadian sehingga harus ada suatu proses untuk membuat mereka mau memeriksakan agar anaknya tidak tertular. Nah, lanjut untuk standar 4, Proknas 4. Di sini adalah program penurunan prevalensi untuk stunting dan wasting. Jadi kalau stunting sama wasting itu agak mirip-mirip sedikit ya. Jadi kalau stunting itu adalah tinggi badan yang rendah pada untuk berat badan anak tertentu ya. Biasanya kalau stunting itu sudah dimulai prosesnya dari sejak masa kehamilan. Cuma biasanya memang baru terlihat pada usia anak 2 tahun ke atas ya. Sementara kalau wasting itu adalah berat badan yang rendah untuk tinggi badan anak. Jadi kebalik. Jadi kalau tinggi badan yang rendah untuk berat badan anak itu adalah stunting. Kalau wasting itu adalah berat badan yang rendah untuk tinggi badan anak. Itu biasanya sebabnya nomor 1 asupan yang rendah, yang kedua adalah infeksi. Ya, kalau wasting itu dia ada scoringnya, yaitu Z-score-nya biasanya kurang dari 2 standar deviasi. Ya, jadi itu sudah jelas sekali yang dimaksud dengan stunting dan wasting. Yang diminta adalah 1 ada programnya bagaimana menurunkan itu. Yang kedua ada edukasi, pendampingan, intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit di bawahnya dan FKTP di wilayahnya serta rujukan masalah gizi. Jadi ini sebenarnya kalau tadi kita sudah misalnya mau mengerjakan yang pertama untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, harusnya stunting dan wasting ini udah bisa masuk juga di dalam. Karena program ini sebenarnya hampir bisa ada yang bareng gitu ya, tidak murni berdiri sendiri, kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, elemen penilaiannya untuk Proknas 4 di sini ada kebijakan ya tentang pelaksanaan program gizi, ada timnya untuk program penurunan prevalensi stunting dan wasting. Ada sistem rujukannya untuk kasus gangguan gizi yang perlu penanganan lanjut. Dan untuk 4.1, rumah sakit membuktikan ada pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit di bawahnya ya dan FKTP di wilayahnya serta rujukan masalah gizi. Kemudian yang kedua elemennya adalah menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi, ada bukti pelaporan dan ada analisisnya. Ya, ini adalah stunting dan wasting. Standar Proknas yang terakhir adalah mengenai keluarga berencana ya. Di sini program KB dan kesehatan reproduksi serta pemantauan dan evaluasinya. Jadi bikin program dulu yang terkait dengan KB dan kesehatan reproduksi serta ada pemantauan dan evaluasinya. Kalau sudah ada programnya, maka 5.1 ada sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan keluarga dan kesehatan reproduksi. Ya, jadi ini 5 dan 5.1 yang diminta. Untuk elemen penilaiannya ada kebijakan, kemudian ada timnya, hampir-hampir sama ya. Kemudian nomor 3, melaksanakan programnya sendiri, KB pasca persalinan dan pasca keguguran. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keluarga berencana di rumah sakit, ya, PKBRS. Untuk 5.1, rumah sakit menyediakan alat dan kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB. Ada konseling bagi peserta dan calon peserta KB, sama yang ketiga merancang dan menyediakan ruang pelayanan KB yang memadai. Ya, jadi ini yang diminta untuk Proknas 5 ya. EP-nya masing-masing seperti ini. Jadi regulasi, ada tim, ada KB pasca persalinan dan evaluasi. Untuk Proknas 5.1 untuk obat dan alat kontrasepsi, ada konseling dan ada ruang pelayanan KB yang memadai. Ya. Itu untuk program nasional. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Desi. Kemudian untuk pelayanan KB apakah harus ruangan tersendiri? Bisa iya, bisa tidak ya. Tapi kalau KB bagusnya tersendiri karena memang di situ ada edukasinya. Kalau ada edukasi kan tentunya tidak boleh mengganggu pelayanannya.
Karena kalau mengganggu pelayanan itu ribet. Jadi biasanya kalau punya ruangan tersendiri khusus untuk pelayanan KB itu jauh lebih baik. Apakah pelayanan KB harus oleh SPOG? Ya, ya. Jadi kalau bisa itu dengan SPOG. Kalau memang ada keterbatasan dengan bidan itu boleh. Ya, tapi diutamakan ibu dengan SPOG dulu. Ya. Apakah semua anak pendek dimasukkan dalam data stunting ataukah ada kriteria eksklusi? Ya tadi ya, ada skor-skornya yang Bapak Ibu harus isi untuk penentuan stunting dan wasting. Jadi nggak tentu anaknya pendek langsung dibilang stunting ya. Kesian loh anaknya nanti stres ya. Jadi ibu berobat dulu ke dokter anak, ibu tentukan di situ ada skor-skornya yang Bapak Ibu bisa lihat dan apakah ada kelainan yang muncul setelah usia 2 tahun. Itu juga harus dilihat ya. Pedoman petunjuk teknis stunting dan wasting ada ya di pedoman Proknas ada Bapak Ibu ya, kayaknya nanti kalau Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya Kemenkes itu kayaknya pedoman Proknas ada, bisa di-download di sana. Kemudian untuk username dan password saya kayaknya bukan yang bisa menjawab, mungkin Bapak Ibu bisa nanti ditanyakan kepada tim dari Kemenkes ya, bisa mungkin menghubungi dari website itu ada juga kontak us di sana. Saya kurang tahu siapa yang bertanggung jawab untuk itu ya, mohon maaf. Kemudian untuk Bu Eva Yuliana, pembuatan jejaring terhadap FKTP rumah sakit swasta apakah untuk jejaring pembinaannya dilakukan oleh pemerintah atau ya, jadi FKTP ini ya sama ya, jadi bukan hanya rumah sakit pemerintah saja. Karena memang Proknas ini meminta kita membuat jejaring, ya berarti rumah sakit swasta juga harus membuat jejaring. Ya, jadi jangan dibeda-bedakan karena ini kita membantu program nasional. Jadi jangan justru peran kita malah berkurang. Kalau kita bisa membantu, bantulah agar program nasional ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian Mbak Mukti Andini, rumah sakit khusus THT, apakah semua Proknas harus dilaksanakan? Mengingat pasiennya hanya pasien THT. Ya, oke. Kalau yang ini tadi ya mungkin ibu dan anak itu bisa dikatakan tidak ada. Tapi untuk yang lain bisa tetap ada ya. HIV pasti kemungkinan itu tetap ada ya. Kemudian TBC yang pergi ke THT ada juga ya. Mungkin yang hilang di situ lebih kepada KB ya, kemudian stunting dan wasting. Tapi yang lainnya yang 3 tetap ada ya. Ini terakhir. Untuk Bu Wartini, pengambilan sampel TB apakah tidak disediakan di rumah sakit? Apakah boleh? Lah, ini sudah diminta Bu di standar ya. Jadi kalau tidak ada ya nanti jadinya 0 Ibu masuk penilaiannya ya, karena kan memang di EP-nya sudah diminta ya, memang ada ruangan untuk pengambilan sputum. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Mengenai HIV, kalau rumah sakit itu tidak punya fasilitas VCT, hanya screening saja, bagaimana dok? Ya, ini tadi diminta juga ya Bu di standar. Jadi memang tugasnya kita membantu pemerintah untuk bisa menyediakan atau menurunkan semua angka-angka ini. Jadi bantulah kalau memang bisa dibantu. Ya, saya yakin kalau untuk VCT hanya dokter penyakit dalam aja pasti di rumah sakit ibu ada. Ya, jadi harusnya itu bisa dilakukan. Ya, tinggal ada pelatihannya untuk VCT. Ya, itu tolong bisa dilengkapi ya Bu untuk membantu program nasional. Untuk Bu Meli, terkait dengan HIV dan AIDS, bagaimana rumah sakit yang tidak melayani pelayanan HIV? Apakah dibuat regulasi atau kebijakan direktur saja? Ya tetap Bu, jadi walaupun nggak ada pelayanan HIV, ya itu tadi baik penjaringan kasusnya juga harus kita bantu. Jadi regulasinya memang harus sesuai seperti yang diminta dalam standar dan EP-nya. Ya, jadi program nasional ini Bapak Ibu tolong jangan diabaikan. Tolong jangan dianggap bahwa oh saya kan rumah sakit khusus, saya kan nggak ada, saya kan begini, saya kan begitu. Penemuan kasus itu adalah nomor 1. Kalau kita bisa membantu penemuan kasus, kita juga bisa membantu penurunan angka ini semua. Ya, jadi tolong tidak bersikap seolah-olah itu bukan program saya gitu, rumah sakit pemerintah aja, ya nggak gitu ya. Indonesia itu semuanya punya kewajiban yang sama. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara punya kewajiban yang sama. Jadi mari kita membantu program nasional ini agar berjalan dengan baik dan bisa mencapai pencapaian yang juga signifikan. Ya, contohnya seperti angka kematian ibu dan bayi, kita tetap paling tinggi ya Bapak Ibu. Padahal kita negara yang sekarang sudah tidak termasuk sebagai low middle income country lagi. Ya, harusnya kalau kita bukan low middle income country, angka kematian ibu dan bayi itu bisa berkurang. Tapi kita tetap masuk 10 besar. Ya, kita tetap masih ada di urutan terbanyak. Jadi itulah kenapa program nasional ini harus kita bantu supaya tidak ada lagi kematian ibu dan bayi.
ya yang tinggi di Indonesia, ya karena kita sudah jadi negara yang bisa dikatakan maju, ya. Kita sudah bukan low middle income country, Bapak Ibu. Ya, jadi bayangkan saja kita yang dulu tidak dilihat, sekarang kita menjadi suatu permata, ya, baik di Asia maupun di Asia Pasifik maupun di seluruh dunia. Indonesia itu sangat disorot karena dianggap sebagai negara yang emerging economy gitu, yang punya ekonomi yang sangat baik dan berhasil dalam banyak hal, termasuk penanganan COVID-nya. Ya, kemarin kita dipanggil WHO untuk menangani COVID, mempresentasikan bagaimana penanganan COVID di Indonesia. Luar biasa kan? Jadi program nasional ini juga sesuatu yang Bapak Ibu dan kita semua harus bantu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga terbatas. Saya kembalikan ke moderator. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti bisa kita jawab belakangan. Saya sampaikan kepada panitia untuk bisa disampaikan ke Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah stay sampai sore. Kita di sore ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk pelaksanaan akreditasi selanjutnya, dan rumah sakit juga lebih semangat karena standarnya mungkin jauh lebih simple, sekarang sudah lebih kecil, lebih tipis ya, dan juga ada banyak kemudahan-kemudahan dalam terkait tata naskah dan juga dokumen yang kita kita berikan kepada rumah sakit. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.